kitab suci lah yang memberikan hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Makanya kalau orang benar-benar baca kitab suci di dalam terang Roh Kudus, pada akhirnya dia akan beriman kepada Yesus. Jadi kalau ada orang setelah baca Alkitab malah memujat Yesus, berarti dia baca bukan dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau seseorang benar-benar dipimpin Roh Kudus baca Alkitab, dia otomatis menjadi punya iman kepada Yesus. Saudara, di luar sana ada banyak orang baca kitab suci kita, tapi bukan mereka jadi percaya, tapi malah jadi menghujat, tapi malah menjadi meremehkan, malah jadi menyerang. Di situ kita, saudaraku, harus tampil sebagai orang-orang yang sudah dididik oleh firman untuk mengajarkan kebenaran kepada mereka. Sekarang boleh-boleh saja orang tidak peduli dengan firman. Sekarang boleh-boleh saja orang tidak peduli dengan Kristus, dengan ibadah, dengan khotbah. Tetapi ketika Kristus datang kembali, dikatakan semua bangsa bumi yang menolak dia, yang tidak mempedulikan ajarannya akan meratap. Hari-hari ini orang hina Yesus gak langsung mati. Kita bisa lihat ada orang yang menghina Yesus masih kok kayaknya dibiarkan begitu. Kenapa? Karena Tuhan kasih kesempatan orang itu bertobat. Karena Tuhan kasih kesempatan orang itu untuk menyadari kesalahannya. Termasuk juga kita, ketika kita salah, ketika kita berdosa, gak langsung dihukum Tuhan hari itu juga. Kenapa? Tuhan kasih kesempatan untuk kita berubah. Tuhan kasih kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Tetapi suatu hari nanti, dengar Bapak Ibu Saudara, akan ada masanya, akan ada waktunya. Orang tidak punya kesempatan lagi untuk mereka bertobat. Ketika Yesus sudah datang di awan-awan, ketika Yesus sudah nampak di langit, maka semua bangsa di bumi yang menolak dia akan meratap. Akan meratap karena Kristus datang dengan kemuliaannya. Dia datang dengan kekuasaannya. Dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi bumi ini. Kedatangannya pertama, dia datang sebagai juru selamat, menyelamatkan umat manusia. Sampai sekarang Kristus kedatangannya itu masih berlaku. Masa juru selamat, masa penyelamatan, masa kasih karunia. Tetapi ketika datang kembali kedua kalinya, kedatangannya bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim. Dia akan menyatakan dirinya, siapa dia sesungguhnya. Orang-orang yang selama ini menghina, merendahkan, maka akan berhadapan dengan kekuasaan, berhadapan dengan kemuliaan. Sehingga orang-orang itu dikatakan meratap.